Jangan pernah takut untuk memulai, karena kata Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada bagaimana cara berpikir Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fahmili, kembali lagi di podcast Fahmili, cerita mereka, inspirasi kita. Pada segmen kali ini, kita akan membicarakan tentang seorang konten kreator. Mungkin kita tahu, menjadi konten kreator itu bukan hanya sekedar mencari followers atau mencari popularitas, tapi juga bagaimana kita memberi dampak yang baik terhadap orang dan seberapa besar dampak kita ketika kita membuat konten. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, semester 7. Assalamualaikum Kak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Kakak mau dipanggil Kak, Mas, atau Abang, atau udah orang iya. Padang? Sebenarnya boleh aja sih semuanya ya, tapi seperti biasa panggil Kak aja, nggak apa-apa. Oh, Kak aja ya, Kak Indra ya? Berarti saya manggilnya Kak Dava ya? Iya, boleh. Oke, Kak Dava juga kan, kita manggil kakak-kakak aja. Kak Indra jadi konten kreator udah berapa lama Kak kira-kira? Terhitung kalau dibikin konten itu sebenarnya sudah lumayan lama. Jadi dari pertama tuh saya bahas terkait ada tuh dulu pembulian terhadap mahasiswa di Unismu. Jadi di tahun 2022. Dari tahun 2022 sampai 2023 dan sepertinya sempat vakum juga di tahun 2023 sampai akhir 2020 sampai awal 2024 karena pada masa itu ya karena apa ya banyaklah faktor yang melatar belakangi itu. Iya. Nah, apa sih dulu yang bikin Kak Indra pengen bikin konten dan pengen jadi konten kreator gitu Kak? Oh iya. Apa inovasi Kak Indra? Sebagaimana yang dibilang tadi, saya juga pertama tuh nggak mengharapkan adanya tuh followers, karena ya siapapun yang ingin nonton silakan gitu ya, dan yang nggak ingin ya nggak apa-apa gitu. Motivasi itu berasal dari latar belakang yang organik, yang sifatnya itu menurut saya ada hal yang perlu kita ungkapkan, yang perlu diungkapkan tersebut dan diketahui oleh orang banyak gitu. Jadi beranjak dari situ saya ingin memberikan sebuah edukasi atau memberikan sebuah pencerahan yang menurut saya ini loh faktanya gitu. Jadi latar belakang itu yang menyebabkan saya buat membuat konten itu, begitu Bang Dava, Kak Dava. Terus saya lihat di konten-konten Kak Indra nih, itu isinya self improvement, terus literasi dan hal-hal yang mengedukasi lainnya. Kenapa Kak Indra milih konten jenis yang seperti itu? Kenapa gak milih? Kan konten kreator sekarang tuh ada yang viral dikit diikutin, ada yang viral dikit diikutin. Itu apa yang membuat Kak Indra memilih konten-konten edukasi seperti ini kan? Bisa dibilang konten-konten saya tuh ada beberapa kategori, yaitu pertama self improvement tadi ya, self improvement yang seperti Kak Dava sebut, self improvement, terus edukasi lainnya seperti saya juga bedah buku dan juga kritik politik dan juga segala macamnya, saya juga membahas tentang itu. Nah, kenapa saya memilih untuk membahas itu? Karena dari sini karena saya juga membaca beberapa buku-buku. Dari beberapa buku-buku tersebut saya menemukan ada hal yang perlu saya ungkapkan di sana yang yang mungkin belum banyak dibahas oleh anak-anak muda sekarang gitu. Dari sebanyak-banyak konten kreator yang kita lihat, mungkin mereka tuh lebih fokus terhadap hal yang sifatnya tuh mungkin ke ekonomi dan hal segala macamnya. Saya pengen bergeraknya tuh di bidang hal yang sifatnya itu pemikiran dari buku yang saya baca dan segala macamnya. Salah satu motivasi besarnya, saya juga sangat suka terhadap gaya bahasa yang disampaikan oleh Abdi Swardin. Di salah satu YouTuber namanya itu Abdi Swardin, beliau bilang hal yang mempengaruhi kita di masa depan itu tergantung pada dua hal. Dulu tuh dua hal, tapi sekarang tiga hal. Yang pertama, dengan siapa kita berteman, dan kedua,
buku apa yang kita baca. Nah yang sekarang itu ditambah dengan 3, apa yang kita tonton gitu loh Mas. Apa yang kita tonton. Nah jadi dari apa yang kita tonton, dari situlah berawal saya ingin memberikan edukasi melalui tontonan-tontonan tersebut yang tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang mahasiswa, tapi saya juga menunjukkan itu kepada orang yang anak-anak, mungkin terutama kepada remaja-remaja sih. Saya lebih suka berbicara terkait konten saya itu kepada para remaja yang sedang bertumbuh gitu. Ya, itu lagi masa-masanya cari jati diri juga. Betul sekali, betul sekali. Oh iya, saya pernah lihat konten Kak Indra yang membahas buku Mindset yang ditulis Carol Dweck yang ditulis oleh Carol Dweck ya. Oh iya, betul. Itu asik banget sih bahas buku-buku kayak gitu yang mungkin banyak anak muda kurang minat lah. Dan itu divisualisasikan dengan baik dengan Kak Indra, gimana kita ngebedah suatu buku. Seperti kita tahu Indonesia itu termasuk negara dengan literasi rendah, betul Kak? Betul. Betul. Dan dengan adanya video-video Kak Indra yang membedah buku, yang membahas suatu isu, itu bisa jadi solusi juga ya Kak ya, buat harapannya begitu. Harapannya begitu ya. Dan itu juga buku yang direkomendasiin oleh ustadz saya sih dulu, Mindset, dan buku-buku keren Kak Indra lain yang dibahas. Nah, Kak Indra latar belakangnya tuh di Darussunnah ya Kak ya? Oh iya, betul. Dan sekarang mengenyam pendidikan di bahasa dan sastra Arab. Betul. Nah, apakah latar belakang tersebut berpengaruh ke apa ide gagasan yang Kak Indra beri ke teman-teman penontonnya Kak Indra? Tentu. Itu berpengaruh nggak? Tentu berpengaruh Mas. Jadi dari latar belakang, saya mahasiswa semester 7 Bahasa dan Sastra Arab di fakultas tercinta kita ini ya, di fakultas tercinta kita ini, dan juga saya juga sebagai mahasantri di Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Ya, saya sekarang bawa ini nih, PDH angkatan sebenarnya. Tapi PDH angkatan kita di Darussunnah. Jadi saya di sana tuh masih semester 5 Darussunnah, dan tentu latar belakang itu mendominasi atau mendorong saya untuk membuat konten-konten seperti ini. Jadi semisal kenapa saya memilih buku itu dan kenapa itu pembahasannya dan kepada apa tujuan dari konten-konten tersebut gitu loh. Nah, jadi di Darussunnah itu salah satu coba saya bawa berangkat dari sininya ya. Di Darussunnah itu teman-teman saya yang saya temuin ya, teman-teman di Darussunnah itu mungkin lebih aktif dalam hal diskusi daripada di tempat-tempat lain yang mungkin kita temuin. Begitu. Kita di Darussunnah punya lembaga riset misalnya Rasionalika, yang di Rasionalika itu kita membahas buku-buku pemikir-pemikir Islam, terutama pemikir-pemikir Islam tanah air. Contohnya kita bahas itu Pak Nurholis Majid itu dari fakultas kita juga kan. Nah, dan buku-buku lainnya juga kita bahas dan kita diskusikan di sana. Jadi buku Mindset salah satu buku pilihan saya yang menurut saya buku itu buku yang sangat bagus untuk dibaca, bahkan dipahamin oleh anak-anak muda. Betul. Saya juga sempat mengkategorisasikan atau saya sempat membagi runtutan bacaan-bacaan itu. Yang pertama mungkin kita bisa baca dulu, kalau saya pernah bilang itu saya baca dulu buku The Power of Habits karangannya Carol Dweck. Yang kedua itu adalah buku Atomic Habits karangannya James Clear. Yang ketiga itu adalah buku Mindset karangan dari Carol Dweck. Dari yang saya pahami dari ketiga buku ini semuanya sebenarnya udah terangkum dalam buku Mindset. Dalam buku Mindset itu udah mencakupi semuanya. Kita di sana belajar tentang bagaimana membangun pola pikir, bagaimana kita membangun kebiasaan yang dari nol untuk kemudian kita menciptakan perubahan-perubahan yang besar ke depannya, begitu, Bang Dava. Begitu ya. Terus dalam bikin konten nih, konten kreator kan pasti ada pasang surutnya ya. Pasti. Ada masa di mana Kak Indra mungkin viewersnya dikit dan like-nya dikit. Itu apa tantangan terbesar Kak Indra saat di masa-masa seperti itu mungkin? Capek. Mungkin capek ya. Ketika kita bikin konten dengan penuh effort, misalnya kita udah bikin sedemikian rupa, kita yang bikin terus ngedit dan segala macamnya, terus ternyata pas kita up yang nonton cuma 245 orang gitu misalnya, atau yang nonton cuma sekian gitu. Tapi kalau ini dijadikan sebagai sebuah alasan, maka konten itu nggak ada.
gitu. Karena menurut saya semuanya bakal gitu juga. Ketika minimnya penonton buat seorang konten kreator itu dijadikan sebuah alasan buat gak konten lagi, itu konten itu bakal nggak ada lagi. Udah stuck di sana. Karena kita nggak bakal bisa menentukan orang-orang yang mau nonton konten kita gitu ya. Ya, betul. Nah, karena bukan kita juga, kan kita tahu kan algoritma TikTok itu bergerak kayak gimana misalnya, atau kita tahu algoritma dari Instagram dan dunia-dunia media lainnya itu bergerak gitu. Jadi ya pertama saya juga cukup untuk membaca bagaimana algoritma itu bekerja, dan selebihnya ya kita serahkan kepada algoritma, dan tentunya kita kita serahkan pada Yang Maha Kuasa juga mungkin ya, buat yang nonton, yang memilih konten kita tuh yang untuk menonton siapa aja begitu. Berarti tantangannya tadi tuh capek ya? Capek. Ketika kita udah buat capek-capek bikin video, itu kan konsepnya perlu detailing yang bagus gitu ya. Yeah. Belum lagi ngeditnya dan lain sebagainya, itu bikin capek juga ya. Tapi Kendra nggak nyerah di situ kan? Iya, nggak boleh nyerah sih emang. Karena tadi visinya kan pengen berdampak ya Kak ya? Pengen berdampak. Gimana kita bisa memberi banyak manfaat ke banyak orang. Yep. Terus di tengah arus sekarang, kan tadi Kak Indra juga bicara tentang algoritma Yes. TikTok atau media sosial sekarang kan cepat ya Kak ya? Yeah. Ada hal yang viral sedikit diikutin dan seperti itulah. Apa yang buat Kak Indra terus konsisten gitu dengan konten-konten yang mungkin banyak anak muda yang itu jarang meliriknya Kak? Apa yang bikin Kak Indra terus konsisten Kak? Sebenarnya alasannya udah ada dalam obrolan atau pertanyaan tadi, Mas. Oh, yang tadi. Dari bahasanya itu dampak gitu ya. Kita nggak mementingkan seberapa banyak viewers, kita nggak mementingkan seberapa banyak orang yang menyukainya, tapi kita mementingkan bagaimana kita mengeluarkan ide-ide kita, bagaimana kita mengeluarkan niat kita untuk kemudian memberikan dampak kepada banyak orang. Ya, kalau terkait hasilnya nanti itu ya udah gitu. Saya juga pertama saya nggak mementingkan itu. Saya nggak pernah mementingkan hasilnya kelak tuh bakal seperti apa, dan seperti yang saya bilang tadi, penonton saya bahkan ada yang 200, bahkan ada yang sekian gitu ya. Sampai kemarin yang paling booming itu penontonnya tuh 1,5 juta. Ih, Masya Allah. Nah, itu yang paling banyak sih yang saya dapatkan kalau di TikTok ya. Kalau di Instagram itu paling banyaknya masih 21.600 gitu kalau nggak salah. Iya, terus konten kreator kan banyak yang nonton, terus banyak yang love hate-nya juga ya. Betul. Gimana Kendra nanggepin kritik-kritik teman-teman penonton mungkin yang tidak suka atau kurang lah di diri mereka tentang konten Kak Indra, dan gimana tetap memegang teguh nilai-nilai teguh gitu ya kitanya ya. Saya berprinsip sebagai seorang pengkritik, saya juga siap untuk dikritik. Jadi di situ kan saya juga ada kritik politik ya. Saya juga pernah mengkritik terkait apa yang pernah terjadi di kampung saya, terutama di Sumatera Barat. Yang lebih dari konten-konten saya itu sebenarnya lebih ke kritik sih, daripada kalau buat self improvement atau saya bedah buku itu baru-baru ini, Bang. Oh gitu. Ya baru-baru ini. Tapi kalau konten kritik itu emang sejak awal emang ketika saya buat konten kritik itu penontonnya itu ribuan, 20.000, 50.000 dan segala macamnya, karena emang algoritma itu mungkin membaca saya dari sisi dulu pernah konten itu awal diletakkan sebagai orang yang pengkritik. Jadi ketika kritik itu datang kepada saya juga nggak bisa mengelak gitu ya. Dan saya juga ya sempat juga menerima kritik-kritik semacam itu terutama ketika masa-masa kampanye dulu, dan juga masa-masa apalagi kritik yang diarahkan ke arah pemerintah gitu ya. Pemerintah setempat kah. Jadi kalau saya juga sering mengkritiknya itu yang terjadi di tempat saya di Sumatera Barat. Jadi dulu sempat booming juga terkait saya mengkritik lahan yang 700 hektar misalnya gitu ya. Terus juga di komen sama bupatinya, saya di komen langsung juga di Instagram, bahkan di TikTok juga di komen sama akun official dari bupati tersebut gitu. Officialnya ya. Wow. Ya balik lagi, kalau sebagai seorang kritik saya juga siap untuk dikritik. Saya menerima semua bentuk kritik, karena juga dalam kritikan itu, kritik itu kan membangun ya, kritik itu membongkar gitu, membongkar untuk kemudian dibangun. Jadi ketika saya merasa ada yang perlu dikritik, ya nggak masalah. Semua bentuk kritik saya terima, dan saya akan belajar dari kritik-kritik tersebut. Kalau misalnya saya salah dalam menyampaikan, saya akan
belajar dari kesalahan tersebut, dan saya tidak akan mengklaim bahwa diri saya itu selalu benar, enggak. Karena kita tahu nggak ada dari omongan omongan manusia, dari gaya hidup kita semuanya itu yang benar, semuanya benar tuh nggak ada. Gitu. Terus dari membuat konten kan ada feedback baik yang diterima oleh audiens. Apakah itu udah apa makna mendalam yang Kak Indra dapat? Apakah ini udah jadi jalan hidupnya Kak Indra gitu buat terus memberi dampak? Bahasa terima kasih. Terus yang kedua ucapan suara yang nggak terungkapkan. Itu yang mendorong saya sebenarnya. Jadi ucapan terima kasih dari orang-orang yang mungkin suaranya nggak terdengar, atau mungkin suaranya dia mau bersuara, cuman nggak ada keberanian, salah satunya misalnya. Terus juga nggak sempat atau nggak ada waktu buat bikin konten seperti yang saya bikin gitu. Jadi menurut saya itulah yang bikin kemudian saya untuk bikin edukasi ini dan bikin konten-konten tersebut, yang kemudian saya ingin menyuarakan suara-suara yang nggak tersuarakan, suara-suara yang belum sempat tersuarakan, dan ucapan terima kasih itu merupakan feedback yang menurut saya sangat baik gitu ya, walaupun tadi tetap kita tidak menafikan adanya kritik gitu ya. Iya betul. Terus Kak Indra kan produktif banget berkarya ya, di organisasi juga aktif, dulu pernah jadi koordinator Litbang di Dema FH ya? Iya, kalau di koordinator Litbang Dema FH masih sampai sekarang. Oh, masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Masya Allah. Terus aktif di pesantren juga? Iya, di pesantren juga. Terus dengan konten ini juga? Konten juga. Itu nyimbanginnya gimana, Kak? Dengan karya yang banyak, aktif di mana-mana, itu nyimbanginnya gimana? Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya bahwa sebenarnya itu nggak ada orang yang sibuk. Yang ada itu bagaimana kita mengolah skala prioritas tersebut. Bagaimana kita menempatkan sesuatu hal yang harusnya didahulukan dan mana yang kemudian dinomorduakan. Saya selalu mengatakan bahasanya itu kita tuh nggak memprioritaskan yang utama tanpa meninggalkan salah satunya. Jadi sebenarnya kita mau bikin konten, nggak usah aku bikin konten sekarang, lagi sibuk nih, apa segala macam gitu ya, kan banyak tuh alasan-alasan. Nah sebenarnya alasan-alasan tersebut tuh menurut saya cuman alibi yang diciptakan untuk kemudian mendorong atau kemudian membatasi dan menjadikan kita tuh seolah-olah berlindung di balik kata-kata itu. Saya tuh nggak mau berlindung di balik kata-kata itu, makanya saya selalu bilang bukan kita yang sibuk, tapi soal prioritas, skala prioritas tadi gitu. Jadi skala prioritas kita yang kalau kita susun dengan rapi itu akan memberikan dampak yang bagus dan dampak yang signifikan, dan juga kita bisa melakukan banyak hal. Seperti halnya Buya Hamka. Buya Hamka tidak dikenal sebagai seorang ulama doang yang menciptakan tafsir Al-Azhar, tapi Buya Hamka dikenal sebagai sejarawan, Buya Hamka dikenal sebagai sastrawan, Buya Hamka dikenal sebagai cendekiawan pemikir muslim yang tidak hanya dikenal di tanah air, tapi dikenal di Asia Tenggara. Kita nggak tahu Buya Hamka bagaimana cara buat menjadi semua itu gitu ya, menjadi semua itu yang kita bahkan salah satunya saja kita nggak mungkin bisa ahli di bidangnya, sedangkan beliau bisa di banyak hal gitu loh. Jadi balik lagi mungkin skala prioritas tadi yang perlu buat ditata begitu, Kak Dava. Oh begitu ya, Kak. Nah buat terakhir nih, kita kan tadi udah dengar perjalanan Kak Indra dari awal membuat konten, terus keresahan saat kontennya sepi, konsistensinya, dan apa visi Kak Indra. Nah, terakhir nih Kak, pesan dong buat teman-teman FAH, teman-teman kita di Fakultas Adab dan Humaniora yang takut gitu untuk membuat konten dan belum berani memulai. Boleh kasih pesannya Kak? Jangan pernah takut untuk memulai, karena tadi diawali dengan takut ya. Jangan pernah takut untuk memulai, karena kata Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada bagaimana cara berpikir Anda. Dan jalan untuk menuju kesuksesan itu sangat panjang ketika kita pikirkan jalan tersebut, tapi cara yang terbaik untuk menyiapkan masa depan adalah memaksimalkan apa yang kita lakukan di hari ini. Banyak sekali kita itu terjebak dalam logika rendah, atau kita tuh terjebak dalam mindset tetap. Padahal growth mindset yang dibangun dengan pola yang terstruktur memberikan dampak yang signifikan terhadap apa yang kita jalani. Wah, obrolan kali ini benar-benar luar biasa sekali. Alhamdulillah. Saya juga belajar juga dari sini. Terima kasih Kak Dava. Saya juga banyak belajar nih dari teman-teman, dari Kak Dava juga. Mungkin di belakang
saya bisa tanya-tanya soal Oh, konten? boleh, gak ada apa, boleh sekali. Mungkin cukup sekian konten kali ini tentang segmen mahasiswa berprestasi. Dengan Kak Indra, seorang konten kreator luar biasa yang visinya tuh memberi dampak yang baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Family, cerita mereka, inspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.